semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. So, seperti biasa hari ini hari Sabtu kita akan membahas watchlist kita yang minggu lalu ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke. Jumat kemarin indeks naik 0,52% ditutup di level 6645. Foreign masih masuk ya, net foreign buy masih oke walaupun tipis, dan indeks Jumat kemarin tepat nutup gap kecil di sini teman-teman ya. Nah, untuk minggu depan sebenarnya saya masih ragu apakah indeks ini akan nutup gap untuk lanjut turun atau ini malah akan lanjut naik. Soalnya dari segi inflow untuk saat ini hanya terfokus di saham big caps ya. Masih hanya terfokus di saham big caps. Saham-saham second liner masih belum ada inflow yang lumayan ya. Dan dari sisi lain indeks juga di sini teman-teman perhatikan, indeks di sini juga sudah jebol support, jadi ada kemungkinan ini hanya retest dan lanjut turun. Nah, sebenarnya view saya masih bullish, tapi karena teknikalnya menurut saya kurang menarik, jadi kita tunggu dulu untuk sementara teman-teman. Ada kemungkinan IHSG pada hari pertama atau kedua bulan Februari kemungkinan IHSG akan turun dulu ya. Nah, setelah itu bagaimana kita lihat respon market selanjutnya teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG so far sih masih baik-baik saja, masih belum ada yang signifikan. Dari sentimen global juga nggak ada yang begitu wah ya. Jadi IHSG masih perlu sesuatu untuk mengangkat dia naik. Untuk saat ini belum ada teman-teman ya, belum ada. VOMC juga belum ada yang mengkhawatirkan dari VOMC. Dan hari Jumat kemarin saham-saham yang dulunya turun tajam seperti BBYB, TNCA itu sudah mulai rebound, Mari juga sudah mulai rebound. Jadi ya so-so lah ya. IHSG menurut saya so-so, nggak ada yang begitu menarik, juga nggak ada yang begitu mengkhawatirkan. Jadi ya kita lihat respon market berikutnya teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG. Nah, saham-saham watchlist kita minggu lalu ya. Sebenarnya ini saham watchlist kita dari 2 minggu yang lalu, cuma kita kan tambah-tambahin dikit. Nah, yang pertama itu ada UNTR. Oke, wait ya, ini kok tumben Lola. Nah, UNTR teman-teman. UNTR Jumat kemarin dia juga rebound ya. Jumat kemarin dia rebound. Nah, UNTR 2 minggu lalu kita sarankan entry di support ini dan di support trendline kotak merah ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia tempat mantul di sini. Di trendline garis merahnya ini tempat mantul, dan hari ini dia tepat ditutup di level 23.250. Jadi UNTR ini masih oke. Buat teman-teman yang mau koleksi, plannya saya masih sama, buy di harga sekarang ya. Harga sekarang buy-nya masih oke, kemudian stop loss-nya masih sama di sekitaran sini. Close di bawah 22.500, better cut ya. Risk-nya kecil, hanya sekitaran 3%. Kemudian reward-nya sampai 10%, jadi 1:3 ya. Risk to reward ratio masih oke, 1:3, jadi UNTR ini masih oke. Dia baru saja break double bottom dan juga ada pattern triangle yang di break dengan volume, kemudian konsolidasinya ya dengan volume yang nggak begitu signifikan teman-teman. Jadi UNTR ini masih oke. Karena UNTR ini bergerak sejajar dengan saham-saham batubara. Nah, saham-saham batubara belakangan terakhir juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda rebound teman-teman ya. Oke, itu untuk UNTR. Jadi so far ini belum kena cut loss, masih oke. Dan berikutnya saham MARK.
Nah, untuk mark ini ya, untuk mark ini juga sama. Mark ini juga belum kena cut loss dan sekarang tepat dia mantul di sini, dia tepat mantul di area support ya. Kalau teman-teman perhatikan dia sini sempat mantul di area supportnya. Jadi mark ini masih oke, masih layak untuk dikoreksi. Dan sahamnya masih bergerak di dalam channel uptrend yang masih bagus. Jadi mark ini masih oke dan kalau dia kembali melewati 1300 itu potensinya cukup jauh ya. Potensinya cukup jauh, jadi mark ini menurut saya saham yang masih menarik untuk saat ini, masih layak untuk dikoleksi. Tinggal teman-teman mau cicil-cicil dulu atau mau sekalian lamsam juga oke. Risknya sekarang masih kecil. Ini sekarang untuk risknya kita bisa tarik lagi ke belakang ke sini ya. Risknya sekarang masih kecil, hanya sekitaran 4%. Jadi rewardnya makin gede, risknya masih kecil. Jadi mark ini masih oke, masih oke. Dan kalau dia kembali melewati high yang ini, ya kemungkinan besar ya, dia akan ke sekitaran up to 1500 lah ya. Jadi mark ini masih menarik, masih cukup oke untuk diperhatikan. Kemudian berikutnya ada ASII. Nah, ASII kalau teman-teman ikut analisa kita 2 minggu lalu ya, kita sarankan antri bertahap sampai di sini. Di 5400 sampai 5500 dan sekarang dia sedang berada di support kuatnya ya di 5400 ya. Sempat dia nyentuh 5400 tapi belum kena cut loss. Jadi untuk sekarang sebenarnya ASI ini menarik teman-teman. Risknya kecil, risknya makin kecil. Ini kita bisa tarik ke sini. Untuk risk sekarang hanya di sekitaran 2% lebih ya. Kita bisa bulatkan risknya ke 3% dengan reward yang makin oke. Rewardnya makin jauh, 16%. Jadi risk to reward ratio untuk sekarang ASI ini masih oke. Dan dia sudah mencapai target dari pola double topnya ini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada double top sebelumnya. Oke, bentar ya. Ini double top, ini neckline-nya dan di sini dia sudah hit target. Double topnya sudah hit target dan ini sedang berada di support kuatnya. Jadi ASII menurut saya sangat layak ya, sangat layak buat teman-teman yang mau entry ya. Tapi mungkin akan sedikit menunggu ya, karena kemungkinan dia akan konsolidasi sebentar baru lanjut naik. Jadi ASII ini kalau indeks bagus dia akan rebound teman-teman, rebound dan kemungkinan akan balik ke high ini sekitar harga 6.300-an. So far ASII paling oke ya, masih menarik. Untuk risk to reward ratio juga masih oke. Kemudian ada BRMS. Nah, BRMS minggu lalu kita sarankan entry di 120, kemudian rewardnya di 133, sudah hit target, sudah melebihi bahkan ya, sudah melebihi. Jadi kalau teman-teman yang ikut dari 2 minggu lalu, ini sekarang ya, misalnya teman-teman kan 2 minggu lalu saya sarankan entry BRMS di sekitaran 102 sampai harga 100. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat di harga 102, posisi sekarang teman-teman sedang profit 35% teman-teman ya. Sudah floating profit 35% buat teman-teman yang ikut. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ikut, tinggal teman-teman set trailing stopnya di sini di bawah angka tinggal teman-teman set trailing stop di bawah 130. Misalnya di 129 atau 128 untuk trailing stopnya, jadi di angka 26% ya. Nah, kalau dia lanjut naik, dia kemungkinan akan mencapai target di 150 teman-teman. Di sini adalah target dari Fibonacci-nya ya. Jadi BRMS ini masih layak untuk di hold. Tinggal teman-teman set trailing stop. Nah, buat yang mau entry, menurut saya sih kurang menarik ya. Kurang menarik kenapa? Ini candlenya hari ini Jumat kemarin jelek, candlenya jelek, kemudian rewardnya juga sudah dekat, resistennya sudah dekat. Ya, jadi untuk risk to reward ratio juga nggak oke. Kemudian candlenya juga jelek. Jadi untuk sekarang sebaiknya jangan dikejar. Buat yang udah entry tinggal set yang namanya trailing stop ya teman-teman ya. Oke, itu untuk BRMS. Kemudian berikutnya ada MTDL.
Nah, MTDL 2 minggu lalu kita sarankan antri buy di supportnya di 750 atau buy on breakout. Ternyata dia sempat di sini dan mantul. Nah, pada minggu lalu saya sarankan untuk buy on breakout saja karena candle yang merah ini teman-teman ya menunjukkan kalau resistance ini masih terlalu kuat. Jadi saya sarankan untuk buy on breakout dan ternyata dia jebol. Jadi saya harap nggak ada yang entry saham ini ya. Nah, untuk saat ini MTDL belum menarik ya. Ada kemungkinan dia nutup gap dulu kemudian lanjut turun. Target penurunan berikutnya ada di sekitaran sini. Support berikutnya ada di sekitaran 610 sampai 600. Kemudian kalau itu nggak mampu menahan penurunan MTDL, maka potensinya dia akan ke sini. Ya. Support berikutnya ada di sini. Di sekitaran harga 470 sampai 480. Jadi untuk saat ini MTDL skip dulu. Ya, kemudian berikutnya ada tambahan minggu lalu itu Inco. Inco sangat disayangkan kena cut loss teman-teman ya, kena cut loss. Nah, Inco sendiri saya juga cut loss 1,5% ya, 1,5% kalau salah saya cut loss, saya buy di candle merah ini saya buy, kemudian di candle merah ini saya jual ya, karena sudah close di bawah supportnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi price volume, Inco ini masih oke ya, volume dia turun oke. Jadi saya masih perhatikan saham ini, jadi saya masih nunggu titik entry yang bagus untuk Inco ini. Nah, dan di sini ada gap yang cukup besar untuk Inco. Ya, ada gap cukup besar. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4 candle doji. Maksudnya ya, ekornya di bawah teman-teman ya. Nah, untuk saat ini kita wait and see terlebih dahulu ya. Kita wait and see terlebih dahulu. Support berikutnya ada di sini. Di harga 4000 dan sudah ada jatuh Jumat kemarin ya. 4640 sampai 4600 ya, ada support berikutnya. Kalau di sini ada pantulan, ada tanda pantulan, maka teman-teman bisa entry di bawah ini. Nah, kalau ini dijebol maka potensinya akan kembali ke sini di sekitaran harga 4500. Jadi untuk Inco wait and see terlebih dahulu ya. Wait and see terlebih dahulu, tunggu ada inflow lagi yang masuk di saham ini. Untuk sekarang ya so-so lah ya. Volume turunnya oke, jadi masih so-so menurut saya. Nah, kemudian kemudian apa lagi ya? Sudah 6 ya. Satu UETR, MAP, ASI, BRNS, MTDL, Inco. Oh ya, udah 6 ya. Udah 6. Nah, dari pembahasan tadi yang masih oke cuma 3 ya. Yaitu UETR, MAP, dan ASI. BRMS masih oke tapi nggak layak untuk di enter. Jadi saya tambahkan 3 lagi ya. Saya tambahkan 3 lagi yang bisa diperhatikan untuk minggu depan. Yang pertama itu ada ITMG. Jadi minggu depan saham-saham batubara itu menurut saya akan sedikit perform ya. Akan sedikit perform teman-teman. Oke, batubara ya, ini ITMG. ITMG kalau teman-teman perhatikan di sini ada pola double bottom. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom keduanya. Di sini dia sudah break ya, di candle hari Kamis dia sudah break, kemudian sudah sempat retest ini ya. Kita kalau perhatikan ini ekor yang kecil ini adalah volume apa namanya? Candle dia retest. Jadi ITMG untuk sekarang oke ya. Untuk sekarang oke, teman-teman bisa bayar bertahap ya sore ini ya. Biaya per tahap dari harga sekarang 22.550 sampai 2000 sampai sini ya, sampai 2160. Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 2100 di bawah 21500. Misalnya teman-teman bisa set stop loss di 21350, itu sekitar 5%. Kemudian rewardnya di sini yang pertama ya. Yang pertama ini adalah target dari double bottomnya sekaligus tutup gap di 24.000 yaitu di sekitaran 7%. Jadi risk to reward ratio sebenarnya nggak cukup oke ya, 1/1,5 lah ya. Nah, cuma kalau ini sampai mampu di break lagi ke atas, maka kemungkinan ITMG akan kembali ke high yang ini
di sekitaran harga 27.000 sampai 28.000 teman-teman. Jadi ITMG layak untuk diperhatikan. Mau buy dari harga sekarang cukup oke, tapi cicil dulu ya. Kalau dia retest dulu ke bawah itu akan jadi hal yang lebih menarik lagi untuk ITMG ini ya. Jadi so far ITMG masih oke. Kemudian berikutnya ada saham masih di batu bara yaitu DOID. DOID teman-teman ya. Nah, DOID ini cukup menarik ya, cukup menarik kalau teman-teman perhatikan. Di sini dia membentuk pattern falling wedge yang cukup panjang ya. Ini sudah kita gambar beberapa bulan sebelumnya ya. Falling wedge yang cukup panjang, kemudian di sini dia breakout ya. Di sini ada resistance juga. Sorry. Di sini juga ada resistance yang di break ya. Di sini ada pattern falling wedge yang di break. Kemudian di sini dia konsolidasi sebentar, ada resistance yang di breakout. Pas dia break, volumenya gede. Ya. Volumenya gede, di sini dia sudah retest dan sudah mantul. Jadi DOI ini masih oke, masih layak untuk diperhatikan ya, masih cukup menarik teman-teman. Buy di harga sekarang di 264 sampai 260. Kemudian stop lossnya di bawah kotak kuning ini, yaitu di sekitaran harga di bawah 250 ya. Ya, di 248 atau 246 sebagai area stop loss, itu sekitaran 6%. Nah, reward yang pertama itu teman-teman set di sini. Ya, tapi jangan langsung di taking profit. Yang ini masih 1/1, tapi jangan langsung di taking profit. Which is kalau ini mampu di break lagi ke atas, maka potensinya itu cukup jauh. Itu sepanjang candle ini. Nah, jadi DOID ini masih oke ya, masih oke. Harga di harga sekarang bisa dibeli di 264 sampai harga 260 untuk area buy, kemudian stop lossnya di bawah harga 250. Dan target pertama di 284, which is kalau itu mampu di break ke atas, kemungkinan besar dia akan kembali ke sekitaran di atas 300-an, up to 300. Jadi DOID masih oke, ITMG, DOID, batubara yang bisa diperhatikan, dan yang lainnya juga masih oke sebenarnya teman-teman. Nah, itu untuk watchlist kelima, dan yang terakhir ada saham WiFi. Nah, WiFi ini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini dia membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Di sini shoulder kiri, kemudian di sini headnya, dan di sini shoulder kanannya. Jadi area entry terbaik ya, tunggu dia retest mendekati harga 600 ya. Tunggu dia retest mendekati harga 600, bisa buy misalnya di harga 605 ya. Misalnya teman-teman buy di 605 di sini ya, 605. Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah harga 600, misalkan teman-teman set stop loss di 575 ya, itu risknya sekitaran 5%. Kemudian rewardnya kita tarik sepanjang patternnya ini, yaitu di sekitaran harga sini teman-teman, sorry, di 700. Jadi 17% risk to reward ratio oke. Research cuma 15, kemudian rewardnya 7%. Jadi WiFi ini masih layak ya, masih layak untuk diperhatikan. Dia juga sudah break dari downtrend line. Ya, dia sudah break dari downtrend line dan juga sudah konsolidasi membentuk pattern inverted head and shoulders. Jadi so far WiFi layak untuk diperhatikan. Dia break juga dengan volume. Nah, gini teman-teman ya, di sini kan volumenya gede-gede banget. Kemudian di sini volumenya kecil-kecil, konsolidasi dengan volume kecil-kecil, dan dia break dengan volume yang lebih besar dari volume-volume sebelumnya. Jadi ini volumenya juga termasuk oke. Nah, yang volume di sini ya, volume gede-gede di sini, ini namanya volume-volume mencurigakan. Ya, kalau teman-teman tahu insider, mungkin ada sesuatu di sini, mungkin ada transaksi closing dan lain sebagainya.
mungkin ada transaksi closing dan lain sebagainya di sini ya, volumenya gede-gede. Cuma so far ya dari dia konsultasi di sini, kemudian dia break di sini hari Jumat kemarin, ini WiFi menarik ya, layak untuk diperhatikan, masih layak untuk di entry. Tinggal tunggu dia dekat-dekat 600. Oke. Sekian pembahasan kita hari ini, sudah 20 menitan. Jadi selamat malam, selamat berakhir pekan teman-teman. Terima kasih.